وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. نقرأ. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستثناء إلا وغير وسوى وسوى سوى خلا عدا وحاشا الاستثناء حوى إذا الكلام تم وهو موجب فما أتى من بعد إلا ينصب تقول قام القوم إلا عمرا وقد أتاني الناس إلا بكرا وإن بنفي وتمام حليا فأبدلوا بالنسب جئ مستثنيا فلم يقل أحد إلا صالح أو صالحا فهو لذين صالح أو كان ناقصا فأعربه على حسب ما يوجب فيه العمل كما هدى إلا محمد وما عبدت إلا الله فاطر السماء وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد الشفيع البر وحكم ما استثنته غير وسوى سواء أن يجر لا سوى وانصب وجر ما بحاشا وعدا خلا قد استثنيته معتقدا في حالة النصب بها الفعلية وحالة الجر بها الحرفية تقول قام القوم حاش جعفرا أو جعفر فقس لكي ما تظفرا. Babul istithna illa wa ghairu wa siwa wa suwa wa sawa. Istithna itu apa sih? Ikhraju ba'di afradil 'am. Ikhraju ba'di afradil 'am bi illa أو إحدى أخواتها. إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. أخوات
siwa, suwa, sawa, khala, ada, hasya. Al-istithna hawa, ini cakupan istithna. Ini adawatul istithna, ada illah, ghair, siwa, suwa, sawa, khala, ada, hasya. Kemudian mu'allif rahimahullah mulai dengan illa, mustathna bi illa, hukum mustathna bi illa. Perhatikan baik-baik. Ja'a at-tullabu illa Muhammadan. Nah, perhatikan perangkat-perangkatnya pada istisna. Yang pertama, at-tullab. Ini namanya mustathna minhu. Yang dikecualikan. Muhammad ini mustathna. Afwan, mustathna ini yang dikecualikan, mustathna minhu ini objeknya. Sebagai objek pengecualiannya. Illa ini adatul istitsna. Jadi ada al-mustatsna minhu, ada al-mustatsna-nya. Nah, naqra, kita bahas yang pertama yaitu hukmu al-mustatsna bi illa. Idzal kalamu tamma wa huwa mujabu fama ata min ba'di illa yunsabu. Hukum yang pertama yaitu wujubun nasab. Wujubun nasab kapan? Idza kana al-kalamu tamam. Idza kana al-kalamu tamman wa huwa mujabu. Dan mujab itu lawannya apa? Nafyun. Ya. Kalau tamam disebut tamam karena disebutkan mustatsna minhunya. Disebutkan apa? Mustatsna minhunya. Fama ata min ba'di illa yunsabu. Contoh ini, ja'atul labu illa Muhammadan. Pertama, ja'atul labu illa Muhammadan, ini kalamnya tam. Kenapa tam? Karena ada mustatsna minhu. Mustatsna minhu yang mana? At-tullab. Kemudian dia mujab. Mujab itu berarti bukan nafyi. Maka wujubun nasab Muhammadan, nggak boleh yang lain. Maka i'rabnya Muhammadan mustatsna minhu mansub, mustatsna minhu mustatsna mansub, Muhammadan mustatsna mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Paham? Beliau An-Nazim memberikan contoh yang lain. Taqulu qamal qawmu illa amran. Taqulu qamal qawmu illa amra. Wa qad atani an-nasu illa bakra. Beliau An-Nazim memberikan contoh qamal qawmu illa amran. Ini wujubun nasab. Kenapa wujubun nasab amran?
Karena pertama tam. Apa tam? Disebutkan mustatsna minhunya. Mana mustatsna minhunya? Al-qaum. Dan juga mutsbat atau mujab. Mujab itu apa? Itu nafyi, nggak ada penafiannya. Maka ini wujub nasab, nggak boleh amrin, nggak boleh amrun, tapi harus apa? Amran. Kemudian contohkan yang kedua, waqad atani nasu illa bakran. Waqad atani nasu illa bakran. Ini juga mustatsnanya wajib nasab. Kenapa? Karena kalam tam. Kenapa disebut tam? Disebutkan mustatsna minhunya. Mana mustatsna minhunya? An-nas. Dan dia juga mujab. Ya Allah, a'rib. Sampai di mana kita? I'rab mengi'rab. Qamal qawmu illa amran. Qamal qawmu illa amran. قام القوم إلا أمرا. قام فعل ماد مبني على السكون. القوم فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. إلا أداة الاستثناء مبنية على السكون. أمرا مستثنى من فاعل منصوب وجوبا لأن الكلام تاما مثبت. وعلامة نسبه فتحة ظاهرة في آخره. Jamil. Atau ini ada tambahannya, betul? Mustatsna min fa'il kida. Atau min al-qaum mansub ya, wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Qad atani an-nasu illa bakran. Arif. Bismillah. Qad harfu taukidin mabni ala sukun. Ata fi'l madin mabni ala sukun. An-nun lil wiqayah. Al-ya dhamirun barizun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. An-nasu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Illa adatu al-istithna mabniyatun 'ala al-fathi ala sukun. Bakran al-mustathna mansubun wa anna al-kalama tam wa mujabun mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Atau bisa juga mustatsna minan nas atau minal fa'il هكذا. طيب هذا هو الأول. حكم الأول من مستثنى بإلا. Hukum yang pertama adalah wujubu an-nasb idza kana al-kalamu tamman mujaban. Naqra. Wa in bi nafyin wa tamamin hulliya fa abdilau bin nasbi ji mustathniya. Ini hukum yang kedua, yaitu jawazun nasbi wa at-tab'iyah atau badal. Boleh i'rabnya dengan nasab atau dengan badal, fa'abdil. Kapan? Binafyin, ketika kalamnya manfi dan tamam huliya, yakni menghiasi. Fa'abdilau bin nasbi ji mustathniya. Maka boleh i'rabnya dengan badal, boleh dengan apa? Nasab. Nah, beliau contohkan. Naqra.
kalam yakum ahadun illa salihu aw salihan fahuwa lidhaini salihu. Lam yakum ahadun illa salihun. Lam yakum ahadun illa salihun. Ini boleh dia marfu' ala annahu badal. Badal min madha? Ahad. Atau boleh mansub salihan ala annahu mustathna min ahad. Fahuwa lidhaini salihu. Maka dua-duanya boleh salih, yaitu boleh salihun, boleh salihan. Faham? Naam. Naqra. Falam yakum ahadun illa falam yakum ahadun illa salihu aw salihan fahuwa lidhaini salihu. A'rib. Lam yakum ahadun illa salihun. Ini kecilin, Zamil. Kecilin lalu dingin. Kalau enggak jangan di stop. Lam harfu jazmin mabniyun ala sukun yakum ismi fi'lun amri fi'lun mudari'un majzumun wa alamatu nasbihi ala sukun jazmihi wa alamatu jazmihi ala sukun as-sukun ahadun mubtada. Kaifa mubtada? Lam yakum ahadun huna ماذا يا إخوة؟ فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره إلا هنا أداة الاستثناء مبنية على السكون. صالح هنا بدل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. Kalau salihan mustasna min ahad mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa hakadha. Terus lanjut. Nah, ini keadaan yang ketiga, ala hasabi mauqi'ihi fil jumlah aw kana naqisan fa'aribhu ala hasabi ma yujibu fihi al-amala ala hasabi ma yujibu fihi al-amala atau ala hasabi mauqi'ihi fil i'rab. Kapan? Pertama, idza kana naqisan. Kalau tadi tam itu ada mustasna minhu. Kalau naqis berarti enggak ada mustasna minhu-nya. Dan manfi, ini ada tambahannya.
hasabil awamil. Yang kedua ala hasabil awamil, yaitu ketika naqis dan apa? Manfi. Naqis dan manfi. Maka i'rabnya sesuai dengan apa yang datang padanya dari tugasnya dia. Contoh. Nah, beliau memberikan contoh, kama hada illa Muhammadun wa ma abadtu illa Allah fatiras sama. Nah, beliau memberikan contoh, ma hada illa Muhammadun. Ma hada illa Muhammadun. Mana hidayatul ilmi itu kan? Jangan ada yang benar-benar memberikan hidayah ilmu kecuali siapa? Nabi Muhammad, karena semua ilmu bersumber dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini maknanya sebenarnya seperti maknya dihilangkan dan ilahnya dihilangkan. Hada Muhammad memberikan petunjuk. Cuman kenapa dibuat mustasna li ifadatil hasr? Apa maksud li ifadatil hasr? Yani, al-ikhtisas, kekhususan. Maksudnya tidak ada yang bisa memberikan hidayah ilmu yang sebenarnya kecuali apa? Nabi Muhammad. Tentu, kalau secara makna atau secara i'rab seperti maknya dan ilahnya dihilangkan. Karena itu Muhammad ini sebagai apa? I'rabnya fa'il ala hasabil awamil. Kemudian beliau memberikan contoh yang kedua, wa ma abadtu illallaha fatiras sama. Ma abadtu illallaha. Ini seperti maknya dihilangkan, ilahnya dihilangkan. Maka i'rab Allah ismul jalalah atau lafzul jalalah ini sebagai apa? Maf'ulun bih, mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Tentu. Lakin hada li ifadatil hasr, menunjukkan bahwa ibadah, dan aku tidak akan pernah beribadah kecuali hanya kepada Allah, gitu. Li ifadati al-hasr. Kemudian wa hal yaludul 'abdu yawmal hasyri illa bi ahmada. وهل يلوذ العبد يوم الحشر إلا بأحمد الشفيع البر. Ini juga ala hasabil awamil, tapi yang posisinya apa? Majrur. La yaludhu al-abdu yawmal hasyri illa bi ahmada. Isti'anati Muhammad bi syafaat al-uzma. Ya, ini contohnya. Contoh yang lain apa? Yang majrur tapi ala hasabil awamil. Bisa, tapi yang huruf jarnya ini
gabung sama mustasna. Iya, sama ya. Ma maratu illa bi Zaidin. Nah, ma'ala rasuli kaifa? Mungkin belum ketemu, nanti ketemu. Terus lanjut. Nah, sampai sini paham ya? Jadi mustasna bi'illah ada berapa hukum? Alasah. Apa? Antum. Lakhis. Hukmu mustasna bi'illah. Al-awwal wujub an-nasab idza kana al-kalamu tamman mujaban. Ya, misal qama al-qawmu illa amran. الثاني ثاني جواز النصب أو البدل إذا كان الكلام تاما منفيا. مثال لم يقم أحد إلا صالح أو صالحا. ثالث على حسب موقعه في الإعراب أو على حسب العوامل. مثال إذا كان ناقصا منفيا، إذا كان الكلام ناقصا منفيا. نعم. مثال ما حضر إلا محمد. نعم. ما حضر إلا محمد أو ما رأيت إلا محمدا. نعم. نقرأ الآن حكم ما استثنته غير وسوى. Suwan sawa'in an yajurra la siwa. Nah, hukum istisna, hukum mustasna pada ghair, siwa, sawa, suwan, sawa, itu semuanya majrur, nggak ada yang lain. La siwa, nggak ada yang lain. Ja'atul labu ghaira Muhammadin. Udah, mustasna ghair itu nggak ada yang lain kecuali apa? Majrur ala annahu mudhafun ilaih. Nah, yang jadi permasalahan adalah adatnya ini mansub, marfu atau apa gitu. Nah, adatnya ghair, siwa, suwa, sawa, ini i'rabnya persis seperti posisi mustasna bi'illah. Dia wajib nasab, wujubun nasab. Kapan? Tam mujab. Seperti ini, ja'atul labu ghaira Muhammadin. Ini wajib ghaira, nggak boleh yang lain. Paham tuh? Nah, yang kedua yaitu jawazun nasab wal itba' awil badal ma ja'a at-tullabu ghair Muhammadin. Apa ghair di sini harokatnya? Boleh ghaira, boleh ghairu. Ghairu karena badal, kalau ghaira mustasna. Kalau siwa, suwa, sawa,
Kalau suwa tentu muqaddar ya. Dia muqaddar. Kalau sawa sama dengan ghair. Ja'atul labu sawa'a Muhammadin. Ma ja'atul labu sawa'u atau sawa'a Muhammadin. Ja'a ghairu Muhammadin atau ja'a sawa'u Muhammadin, itu kalau ala hasabil awamil. Kemudian pada hasya ada khala. Naqra wansib wa jurra ma bihasya wa ada khala. Qad naqra wansib wa jurra ma bihasya wa ada khala qad istathnaitahu mu'taqida. Nah, perhatikan baik-baik pada hasya, ada, dan khala, maka mustatsnanya atau kata yang terletak setelah ketiga itu, maka boleh nasab, boleh majrur. Boleh nasab, boleh majrur. Kapan nasab dan kapan majrur? Nah, kita baca. Fi halatin nasbi bihal fi'liyah wa halatil jarri bihal harfiyah. Kalau setelah ketiga itu nasab, maka hasya, ada, dan kholaknya itu jadi fi'il. Kalau setelah hasya, ada, dan kholak itu jar, berarti jadi harfu jar. Paham? Contoh, misalnya qamal qawmu ada Zaidin. Nah, ada Zaidin. Jadi kasrohkan Zaidinya. Berarti ada di sini apa? Harfu jar. Mabniun ala sukun. Wa Zaidin huna ismun majrurun bi ada. Tapi kalau kita katakan qama al-qawmu ada Zaidan. Ada Zaidan. Berarti Zaidan di sini apa? Maf'ulun bih. Ada di sini fi'lun madhin mabniun ala sukun. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa. Ada ala sukun. Oh, nam fi'lun madin mabniyun ala al-fathil muqaddar afan. Ada huna ala al-fathil muqaddar laysa ala sukun. Nam. Amma idza kana harfu jar nam mabni ala sukun. Fahimtum hada? Taqulu qama al-qawmu hasha Ja'fara atau Ja'farin faqis likaima tadhfara. Hasha ini bentuk tulisannya boleh ditulis kayak gini, hasha pakai alif lurus atau alif layyinah melengkung, atau hasha aja boleh, tiga-tiganya. Nah, kalau qamal qawmu hasya Ja'faran, Ja'faran ini sebagai apa? Ikhwah, Ja'faran sebagai apa?
maf'ul bih. Wa hasya di sini sebagai apa? Fi'lun madin. Kalau qamal qaumu hasya Ja'farin, Ja'farin sebagai apa? Ismun majrur bi hasya. Hasyanya sebagai apa? Harfu jar. Faqis likaima tadfara. Maka dikiaskan ketiga itu ya agar kamu beruntung. Paham? Asli sudah. Jadi hasya ada dan khala itu bisa jadi fi'il, bisa jadi huruf. Kalau jadi fi'il berarti setelahnya mansub karena maf'ul bih. Kalau jadi harf setelahnya majrur karena dia isim majrur. Tapi, nah perhatikan ada tapinya. Kalau kemasukan ma masdariyah maka dia wajib nasab. Kalau kemasukan ma masdariyah maka dia wajib nasab. Ma'ada ya, maka dia wajib untuk nasab. Qamal qaumu ma'ada Zaidan. Qamal qaumu ma'ada Zaidan. Kalau kemasukan ma maka dia wajib nasab. Naqra babula insib bila munakkaran muttasila min ghairi tanwinin idza afradta la taqulu la imana lil murtabi wa mithluhu la raiba fil kitabi wa yajibu at-takrar wal ihmalu laha idza ma waqa'a infisalu. Taqulu fil mithali la fi bakri syuhun wala bukhlun idza mastuqri wa jaza in takarrarat muttasilah i'maluha wa an takuna muhmalah. Taqula la didda li rabbina wala nidda wa man ya'ti bi raf'in faqbala. Ini menyenangkan ya. Insib bila munakkaran muttasilan, dinasabkan pada la itu di sini la nafiyah lil jinsi. Ketika nakirah dan langsung bersambung dengan la. Min ghairi tanwin, jangan ditanwinkan. In afradta la, apabila engkau tidak mengulang-ulang la-nya ini ya. Jadi wajib dinasabkan kapan? Ketika la-nya itu bersambung dengan isim setelahnya dan la-nya itu nggak diulang. Contoh, la imana lil murtabi. Nah ini dia, imana nakirah dan langsung ketemu la, nggak ada munfasilnya di sini, nggak ada apa namanya jedahnya. Maka imana di sini apa? Ismu la an-nafiyah lil jinsi mansub
wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Betul? Lil murtabi huna lam harfu jar mabniun ala sukun, murtab majrur bilam wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih, wal jar wal majrur fi mahalli raf'in khabar la nafiyah lil jinsi, khabar la nafiyah lil jinsi. Betul? Contoh lain yang mungkin bukan khobarnya bukan ini, bukan jar wal majrur, adalah la taliba madmumun, la taliba madmumun. La taliba madmumun. Talib huna madha? Ismu la nafiya lil jins mansub wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Madmumun huna khabar la nafiyah lil jinsi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Iya, tapi la ini harus nakirah. Setelahnya ism la-nya itu harus nakirah. Contoh lain, la rajula su'in mahbubun. La rajula su'in mahbubun. Nah, ini juga mana isim la nafiyah lil jins rajula, mana khabar la nafiyah lil jins mahbub, ya, su'nya ini mudhaf ilaih. Ini nakirah tetap karena mudhafnya kepada nakirah, maka dia nakirah. Betul? Wa mithluhu la raiba fil kitabi. Arif la raiba fil kitabi. La nafiyah lil jins, la nafiyah lil jins mabniyatun ala sukun. Raiba ismu la nafiyah lil jins mansubun wa alamatu nasbihi al-fathat fathatun dhahiratun fi akhirih fi harf jar mabniun ala sukun al-kitab majrurun al-kitab ismun majrurun wa alamat jarrihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih al-jar wal majrur fi mahalli raf'in khabaru nasiyah kaifa la nafiyah fi jins ya kamu boleh. Nah, qala al-mu'allif rahimahullah wa yajibu at-takrar wal ihmal laha idza ma waqa'a infisalu. Wajib diulang dan tidak berfungsi la-nya kalau
la dengan isimnya itu terpisah dengan sesuatu, dengan kata yang lain. Contoh, taqulu fil mithali, naqra, taqulu fil mithali la fi bakri syuhun wala bukhlun idha mastuqri. La fi bakrin syuhun wala bukhlun idha mastuqri. Kalau isim la-nya ini terpisah dengan kata fi bakr, ini yang memisahkan, maka la-nya ini muhmal, mulghah, yani tidak berfungsi, dan la-nya ini harus diulang. La fi bakrin syuhun wala bukhlun idha mastuqri. Antum? I'rabnya apa? La-nya jelas. La nafiyah, la nafiyah mulghah. La nafiyah lil jinsi mulghah. Mulghah maksudnya nggak berfungsi dia. La nafiyah lil jinsi mulghah. Mulghah. Ini aja. La nafiyah lil jinsi mulghah, nggak berfungsi. Kemudian fi harfu jarrin mabniun ala sukun, bakrin ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih, wal jar wal majrur fi mahalli raf'in khabarun muqaddam. Syuhun mubtada muakhar, wahakadha mubtada muakhar. Faham? Iya, mulghah, iya, karena isimnya tidak langsung sama la. Seperti itu. Yang mana? Itu illahnya adatul istitsna mulghah yang nggak berfungsi illahnya pada hasabul awamil. Sahih. Kemudian wajaza in taqarrarat muttasilah, naqra, wajaza in taqarrarat muttasilah i'maluha wa an takuna muhmalah. Boleh apabila diulang la-nya sementara dia bersambung dengan isimnya. Boleh apa? Boleh i'maluha, la-nya ini bekerja, boleh. Wa antakuna muhmalah, muhmal juga boleh. Gitu. Paham? Kalau ini apa? Bukhlun apa? I'rabnya tadi la
fi bakrin syuhun wala bukhlun. Bukhlun apa? La, mubtada aydan marfu' wa alamat raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Khabarnya mahdhuf fi bakr. Itu. Nah, kembali kepada ini. Jaza boleh in takarrarat jika diulang-ulang la-nya dan dia muttasilah bersambung dengan isimnya. Jaza apa? Jaza i'maluha. Boleh la-nya itu bekerja dan jaza la-nya itu muhmalah. Betul? Taqulu naqra taqulu la didda li rabbina wala nidda wa man ya'ti bi raf'in faqbala. La didda li rabbina wala nidda. Nah, kalau berarti mansub, berarti ini muhmal apa i'mal? I'mal, gemil. Kalau dia rafa, la diddu li rabbina wala afan, la diddun li rabbina wala niddun. Ini berarti apa? I'mal apa ihmal? Ihmal, gemil. Gemil jiddan. Paham? Sudah, gitu. Ya. Apa? Gimana? Wajaza boleh in takarrarat apabila la-nya diulang muttasilah. La-nya itu dia bersambung langsung dengan isimnya. Boleh apa? Boleh la-nya bekerja i'maluha wa antakuna muhmalah. Boleh juga muhmalah. Contoh yang i'mal, la didda li rabbina wala nidda. Berarti didda di sini apa? Ismu la nahiyah, la nafiyah lil jins mansub. Nidda juga sama, ismu la nafiyah lil jins mansub, gitu. Isim khobar la nafiyahnya di sini mahdhuf, yani la nidda li rabbina wa la nidda li rabbina. Wa man ya'ti bi raf'in faqbala. Kalau ada yang menyebutkan dengan rafa', mendatangkan dengan rafa', yani la diddun li rabbina wa la niddun faqbala, maka terima, boleh, gitu. Kalau la diddun li rabbina wala niddun, itu berarti apa? La-nya mulghah. Itu berarti la-nya mulghah. Nah, gitu. Yang mana? Mubtada mahdhuf. Ma'tuf bisa jadi ma'tuf, boleh juga. Ma'tuf bisa juga di syai'an, bisa jadi ma'tuf dia ala wala bukhlun ma'tuf, boleh ma'tuf ala syuh. Wujuh. Maknanya sama, nggak ada yang berubah. Cuman sisi kenikmatannya dari kedudukan. Itu mastukri. Yani ketika minta apa? Diminta bertamu.
munada. Naqra. Innal munada fil kalami ya'ti khamsatu anwa'in ladan nuhati. Al-mufradul alamu thumma an-nakirah a'ni biha al-maqsudatal mushtahirah thumma tadiddu hadhihi fantabihi thumma al-mudafu wal-mushabbahu bihi wal-awwalan ibniha bid-dhammi aw ma yanubu anhu ya dhal fahmi taqulu ya shaykhu wa ya zuhairu wal baqi yansibannahu la ghairu. Innal munada, munada itu apa sih? Iya, yang dipanggil isim yang terletak setelah huruf nida. Ada ya, ada ai, ada haya, dan yang lain. Nah, harfu huruf nida. Ada ya, ada hamzah, ya. Yang al-matlub iqbaluhu mutlaqa, yang diminta untuk datang secara mutlak. Aya, hamzah, ya, ini huruf-huruf nida. Innal munada fil kalam ya'ti khamsatu anwa', ada 5 jenisnya. Dan nuhati, menurut para ahli nahwu. Yang pertama, al-mufradul alamu. Al-mufradul alamu, contohnya tadi yang beliau contohkan, ya Zuhairu, ya Muhammadu, ya Ahmadu. Nah, ini jenis yang pertama. Thumma nakirah a'ni bihal maksudatu al-mushtahirah, yang dimaksud dengan nakirah ini yang maksudah. Contohnya ya talibu, ya talibu. Ada Muhammad depan saya, terus saya panggil ya talibu. Nah, yang dimaksud dengan talib itu maksudah. Yang ana maksudkan itu Muhammad itu yang depan saya, gitu. Ada guru saya misalnya namanya Abdullah, kemudian saya panggil ya syaikhu, ya syaikhu. Itu namanya maksudah. Jadi yang dimaksud dengan syekh yang saya panggil adalah Syekh Abdullah misalnya. Berarti 2 ya. Alam mufrad, kemudian nakirah maksudah. Thummata jiddu hadhihi. Nah, dan di sana ada lawan hadhihi. Hadhihi kepada siapa? Nakirah maksudah. Berarti lawannya nakirah maksudah, nakirah ghairu maksudah. Kalau saya misalnya di sini, kemudian ada banyak murid-murid di depan saya, kemudian saya mengatakan ya taliban ta'allam bil jiddi. Kata-kata taliban yang saya maksud itu ghairu maksudah, tidak tertuju pada satu orang, tapi semua. Nah, itu namanya ghairu maksudah. Fantabihi. Thumma al-mudafu wal mushabbahu bihi. Mudaf contohnya banyak, ya Abdullah, ya Aba
Muhammadin, ya umma Hamzata, atau musyabbah bil mudhaf. Contohnya ya taliban lil ilmi, atau ya sa'iqan lis sayyarati. Fal awwalan ibnihima bi dhammi aw ma yanubu anhu ya dzal fahmi. Fal awwalani, yang pertama dan yang kedua, yaitu apa? Alam mufrad, nakirah maqsudah, ibni bidham mabni aw ma yanubu anhu, atau yang mewakili dhammah, atau dalam bahasa mudahnya mabni ala ma yurfa'u bihi, mabni dalam kondisi dia marfu. Contoh misalnya tadi ya Zuhairu, ya Zuhairu, berarti Zuhairu di sini munada mabni, munada mabni ala dham, munada mabni ala dham fi mahalli nasbin, mahalnya dia tetap nasab. Ada dua Muhammad di depan saya, kemudian saya katakan ya Muhammadani, ya Muhammadani, berarti ini mansub alamadah, mabni alamadah alal alif. Ya Muhammadani, ini munada mansub alal alif, karena musanna marfu'nya dengan alif, mabni alal alif fi mahalli nasbin. Ada 3 Muhammad kumpul di depan saya, kemudian saya mengatakan ya Muhammadun, ya Muhammadun, berarti ini apa? I'rabnya Muhammadun munada mabniun ala madah, alal waw, lima deh maafin niabatan ini lagi mabni kok, niabatan gimana? Karena dia alam mufrad, mabninya ala ma yurfa'u bihi, paham? Ya, fi mahalli nasbin, tetap fi mahalli nasbin. Ada 3 murid perempuan, ya, kemudian saya seru ya talibah, apa harokatnya? Kok tuh sih sahih lah tuh. Ya, alama yurfa'u bihi ya talibah tuh, wahakala. Nah, kemudian taqulu ya syekhu, naqra, taqulu ya syekhu wa ya Zuhairu. Nah, ini pada tadi ya syekhu nakirah maqsudah, ya Zuhairu ini alam mufrad, wal baqi yansibannahu la ghairu. Yang 3 maka dinasabkan. Yang 3 apa? Mudhaf, syabih bil mudhaf, nakirah, ghairu maqsudah. Maka ini mansub, nggak ada yang lain. Ya Abdullah, apa i'rabnya Abdullah? Munada mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya taliban lil ilmi, taliban munada mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih.
Kemudian ya ghafilan, tanabbah, ghafilan huna mansub wa alamatu nasbihi aidan fathatun zahiratun fi akhirih. Wa hakadha. Kemudian babul maf'ulilah. Maf'ulilah yani maf'ul li ajlih, maf'ul li ajlih. Wa huwa alladhi jaa'a bayanan lis-sabab kanainunatil 'amili fihi wantasab qumtu ijlalan li hadzal hibri wa zurtu Ahmad ibtigha'al birri. Ini maf'ul li ajlih. Apa itu maf'ul li ajlih? Wa huwa alladhi jaa'a bayanan lis-sabab, menjelaskan tentang sebab. Karena itu yasluh jawaban limadza, bisa digunakan untuk bentuk jawaban dengan apa? Limadza, kenapa gitu. Kainunatil amil, yani wujudu al-amil. Kainunah yani wujud. Fihi, ada amilnya di situ. Wantasib, dan nasabkanlah. Qumtu ijlalan li hadzal hibri. Ini contohnya. Qumtu ijlalan li hadzal hibril alim. Aina huna maf'ul li ajlih ijlalan. Pertama, maf'ul li ajlih itu lazimnya masdar. Dia sebagai masdar. Masdarnya itu masdar qalbi. Masdarnya itu harus masdar qalbi yang sumbernya dalam hati. Memuliakan, itu sumbernya di mana? Hati. Cinta, mengagumkan, dan yang lain. Ingin, hati semuanya. Karena itu nggak boleh misalnya dhahabtu ilal maktabati qira'atan lil kutubi. Ini nggak boleh qira'atan, walaupun maknanya li ajli sabab, tapi dia mansa'nya bukan dalam hati. Baca itu tempatnya di mana? Di lisan. Gak boleh dinasabkan karena maf'ul li ajlih. Kalau mau, dhahabtu ilal maktabati li qira'atil kutubi. Nah, gitu. Paham? Beda dengan hal. Hal tadi umumnya itu minal asma'il mustaqqah, kecuali tadi yang pada ayat yang mulia tadi itu contoh ya, di antara hal fi maudhi'il masdar. Ada beberapa hal yang bisa dalam bentuk masdar, tapi umumnya penggunaan hal itu adalah al-asma' al-mustaqqah. Idzan ijlalan huna maf'ul li ajlih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Boleh tanpa mudhaf, boleh juga dengan mudhaf. Contoh dengan mudhaf, zurtu Ahmada ibtigha'al birri. Itu boleh. Tetap posisinya dia maf'ul li ajlih. Tentu ibtigha'a maf'ul li ajlih mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Wal bir huna mudhafun ilaih ya, majrurun wa alamatu jarhi kasratun zahiratun fi akhiri. Di Dr. Aiman di situ jelaskan antara bedanya maf'ul li ajli dengan hal. Contoh-contohnya ada di situ. Yang punya bukunya
Al-Kafi bisa di murajaah di situ. Babul maf'uli ma'ah. Kita baca. Qala al-muallif rahimahullah wa huwa ismun intasaba ba'da wawi ma'iyyatin fi qawli kulli rawi nahwu atal amir wal jayshu quba وصار زيد والطريق هربا. مفعول معه وهو اسم من صب منصوب بعد الواو. Waw di sini wawu al-ma'iyah, ba'da wawi ma'iyah, yang maknanya ma'a. Yang maknanya apa? Ma'a, bersama. Fi qawli kulli rawi, ini pendapat seluruh para penukil bahasa Arab. Nahwu contoh atal amiru wal jaysha quba. Ya, al jaysh huna maf'ul ma'ah mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Adapun waw di sini waw al ma'iyah, wawul ma'iyah mabniyatun ala al-fathi. Kaifa sukun? Quba, Quba, Masjid Quba. Kemudian contoh yang kedua, wasara Zaidun wat tariqa haraba. Wat tariq ini maf'ul ma'ah mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhir. Wawunya ini waw apa? Ma'iyah. Ini bersamaan ya, bukan dan. Sebenarnya sama juga. Kalau terjemahan kita nggak ada bedanya sebenarnya. Dan kan istirak juga, lil istirak, bersamaan juga. Tapi yang tepat memang bersamaan. Coba, apa yang membedakan wawul ma'iyah dengan waw ataf? Barang-barang ya sama, barang-barang. Bisa juga ihtimal kalau waw ataf, ihtimal dia qad yakunu istirak wa qad yakunu ghairu. Tapi kalau waw ma'iyah dia mesti istirak. Itu dari sisi makna bolehlah seperti itu. Dari sisi i'rabnya apa? Sisi perbedaannya. Kata Syekh Dr. Aiman Amin, dia mengatakan, "Idza kana al-ismu alladhi ba'da al-waw la yasluh an yakuna fa'ilan lil fi'li sabiq lil waw." Jadi kalau waw ma'iyah
itu isim setelahnya itu nggak mungkin jadi fa'il. Nggak mungkin jadi fa'il. Ya, contoh kharajtu la yasluh an yakuna fa'ilan lil fi'li sabiq lil waw. Contohnya kharajtu wan nil. Aku keluar beriringan dengan apa? Ya, bersamaan dengan nil. Nah, nil ini nggak mungkin ya jadi ma'tuf alal fa'il gitu. Nah, itu wawul ma'iyah. Hah? Ya, nggak mungkin jasnya dia jadi fa'il karena mau mansub. Jadi terlihat dari ini ya mansubnya. Nah, pokoknya sederhana deh kalau antara waw ma'iyah dengan waw ataf, waw ataf ngikuti sebelumnya waw ma'iyah, dia mesti nasab, nggak ada yang lain. Nah, mahfudat, babu mahfudatil asma. Itu salah harakat. Mahfudatil asma. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-khafdu bil harfi wa bil idafah kamithli akrim bi abi quhafah. Quhafah. Na'am, na'am, na'am. Wa bit tab'iyyati allati khalat wa qurrirat abwabuha wa fussilat. Jadi idhafah itu ada 3. Pertama, mahfudat itu ada 3. Ada mahfud dengan haraf, ada mahfud dengan idhafah, yaitu dia mudhaf ilaih. Ada dengan haraf, contohnya akrim bi abi quhafah. Mana mahfudnya, mana? Abi. Ini mahfud dengan apa? Harful ba. Ya. Kalau idhafah, mana idhafah? Quhafah. Quhafah mudhaf ilaih. Na'am. Wa bit tab'iyyah. Tab'iyyah apa aja tab'iyyah? Nah, taukid, badal, terus atof. 4. Berarti jumlahnya berapa? 6. Allati khalat, yang sudah berlalu. Wa qurrirat abwabuha wa fussilat, yang telah ditetapkan bab-babnya, yang telah dirinci, sudah dijelaskan ini. Tawabi, bahas pada bab tawabi. Wa ma yalil mudhafa bil lam yafi. Mudhaf ini setelah mudhaf, yaitu mudhaf ilaih, itu maknanya lam, sempurna, yakni kepemilikan. Ini kebanyakan dari mudhaf ilaih maknanya kepemilikan. Contohnya apa? Sayyaratu ustadzin. Nah, ini maknanya lil ustadz. Qasrul ustadzi, berarti milik, lil milik. Terus apa lagi? Ibnu Muhammadin. Ini kebanyakan pakai itu, pakai lam. Yafi yatim. Bilami yafi taqdiruhu au min waqila au bifi. Naqra ya ikhwah. Taqdiruhu au bimin waqila au bifi. Atau dengan min. Takdirnya min. Contohnya apa?
khatamu hadidin, khatamu hadidin, yani khatamun min hadidin. Wa qila bi fi, ada pula yang yuqaddar bi fi, makrul laili, makrul laili, makrun fil lail, wa hakadha. kabni istafada khatamain dari. Ibni huna mada mudhaf bima'na kaifa min ibni bima'na lam, kepemilikan, yani anakku, punyaku gitu. Kemudian khatamain dar, dua cincin perak. Nah ini takdirnya apa? Min khatamaini min nudar, dua cincin yang terbuat dari perak. Wa nahwu makril laili wan nahari. Nah, makrul laili takdirnya apa? Fi. Nah ini contohnya. Ibni, ini contoh pada lam. Khatamai nudarin, khatamai nudarin, ini asalnya khatamaini, ya, hudifat an-nun li ajli mada idhafah. Jadi musanna dan jamak mudzakkar salim kalau dia mudhaf maka nunnya hilang, Paham? Selesai sudah. Al-khatimah. Qad tamma ma utiha li an unshi'ah fi 'ami 20 wa alfin wa mi'ah bihamdi rabbina wa husni 'aunihi wa rifqihi wa mannihi wa sawnihi. Qatamma, selesai sudah. Ma'utiha, yang telah dianugerahkan kepada aku, an unsyi'a, untuk membuat nazam ini, yaitu pada tahun 1120, ya, 1120 am 20 alf wa mi'ah. Asalnya amu alfin wa mi'atin wa 20, atau amu 20 wa mi'ah wa alf, ya. Bihamdi rabbina wa husni aunihi, dengan memuji kepada Rabb kami dan sebaik-baik atau kebaikan pertolongannya, wa rifqihi wa mannihi wa sawnihi, dengan kelemah lembutan, keutamaan atau anugerah dan penjagaan dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian manzumatan ra'i'atal alfawi fakun lima hawathu dhal istiqadhi, fakun lima hawathu dhal istiqadhi. Manzumah berbentuk nawam, bait syair yang indah lafaz-lafaznya. Wakun lima hawat hudastiqal, maka jadilah orang yang tersadar akalnya, memahami ya apa yang terdapat pada manzumah ini. Nah, ini nasihat beliau untuk dan memang subhanallah manzumah ini mudah untuk dipahami dari ta'rif, contoh, ya. Karena itu masya Allah, ini para penuntut ilmu menerima ini di seluruh penjuru dunia, ya. Ja'alahallahu likulli mubtadi daimatan naf'i bihubbi ahmadi
Dan mudah-mudahan Allah jadikan untuk setiap para pemula yang selalu bermanfaat bihubbi Ahmada, dengan kecintaan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalla alaihi bari'ul ibadi wal ali was sahbi wa kulli badi. Dalam sebuah naskah, shalla alaihi rabbuna wa sallama wa alihi wa sahbihi takarruma. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal al, dan keluarga kerabat beliau yang mukmin dari Bani Hashim, dan para sahabatnya, dan setiap yang menampakkan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ini, dengan izin Allah Azza wa Jalla dan atas pertolongan Allah, selesai kita pada daurah Manzumah Al-Ajurumiyah. Ada yang tanya sebelum kita tutup daurah yang menyenangkan ini? Nah, tamyiz, malhuz, Bagaimana kita mengetahui jumlah itu tamyiz malhuz? Malhuz, jumlah tamyiz malhuz bisa juga disebut tamyiz jumlah, bisa juga disebut sebagai tamyiz nisbah. Jadi kalau yang mubham itu jumlahnya atau nisbatnya, maka ini malhuz. Contoh misalnya toba Muhammadun, Muhammad itu baik, kan ini jumlahnya ya yang ibham. Orang kebingungan, Muhammad itu baik apanya? Akhlaknya, jiwanya, peranginya, fisiknya, gitu. Kalau kita katakan khuluqan, hilang ibham terhadap jumlahnya, itu hilang. Oh, Muhammad itu baik akhlaknya, gitu. Orang nggak penasaran lagi. Itu namanya malhuz. Kalau yang ibham itu katanya, maka ini disebut sebagai malfuz. Contoh misalnya ishtaraitu ithna asyara. Saya beli 11 apa? Kalau saya belinya jelas, tapi 11 ini 11 apa? Baju, pulpen, pakaian, nah gitu. Kalau ditaruhin ahada asyara qalaman atau kitaban, jelas berarti 11-nya itu 11 apa? Buku. Atau misalnya hasada al-fallahu tunan, petani itu memanen 1 ton. 1 ton apa? Kan yang ditanyakan tonnya, ton apa ini? Petani itu manen 1 ton. Ton apa? Ton beras, ton gandum, ton bawang, ton apa gitu. Nah, ketika diletakkan misalnya syairan, tunan syairan. Nah, syairan ini sebagai apa? Tamyiz. Begitulah kira-kira membedakan antara malhul dengan malful.
Nah, ada lagi? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi. Alam? Iya. Iya, setiap yang dinamai alam bukan yang dinamai dengannya seseorang atau sebuah daerah negeri yang nama itu melekat pada orang tersebut. Orang misalnya namanya Muhammad, jadi Muhammad gitu, nama alamnya Muhammad. Atau sebuah negeri dinamakan misalnya Jakarta, ya alamnya Jakarta. Nah, begitu. Kalau kitab kan mustaq dia dari kitabah itu. Coba kayaknya saya tulis ini. Pengertian alam. Nah, kemudian apa? Nah, apa? Tentang apa? Huruf jar tadi. Ya, syadha. Penggunaannya jarang, tapi ada. Nah, antum apa? Al-qam tadi sebagai fa'il, ja'al qawmu hasya Muhammadan. Iya, ja'al qawmu hasya Muhammadan, ya kan? Qawmu fa'il. Kalau ra'aitul qawma hasya Muhammadan aydan, gitu. La ilaha illallah, ya. Nah, agak lupa ingat. La nafiyah, ilaha ismu la nafiyah.
mansub wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Khobarnya mahdhuf, yaitu haqqun, la ilaha haqqun, illa harfu al-istithna, Allah badal min haqq atau badal laysa lahu mahal fil i'rab, bisa juga seperti itu. Nah, kenapa deh? Tapi itu intinya alam itu tadi, apa yang penamaan pada seseorang atau jenis atau negeri. Nah, demikian ikhwah, dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa membuka pintu-pintu kebaikan, ya, karena belajar agama itu tanpa belajar bahasa, terutama nahwu, kurang meresep, ya, akan lebih meresep, belajarnya lebih mengena ketika belajar juga bahasa, ya, walaupun bahasa luas, la sahilalah, dan para ulama mengatakan nggak ada satupun yang bisa menguasai bahasa Arab di permukaan bumi ini, ya, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekelas siapa? Sekelas Sibawai dan yang lain nggak ada. Itu pun terjadi perselisihan yang banyak. Nggak ada yang menguasai secara ini. Kan kita udah cerita, ya, Abu Hurairah saja kebingungan makna sikin, kalau nggak salah ada riwayat makna sikin. Kemudian Abdullah bin Abbas baru menemukan makna fatir ketika bertemu dengan, ya, orang Arab Badui yang mereka berselisih tentang sumur. Man fatiruha, siapa yang pertama kali buat sumur ini dan yang lain. Nah, itu menunjukkan bahwa nggak ada habisnya kita belajar bahasa Arab. Nah, kalau bahasa Arab aja begitu, gimana belajar agama? Tentu lebih dahsyat lagi. Yang mana itu, nah ini kal bidayah awal untuk merangsang kita sungguh-sungguh belajar bahasa. Nah, kurang lebihnya mohon maaf, dan teman-teman yang jauh, masya Allah, ini ada 3 orang, ya, dari Solo langsung datang ke Hidayatul Najah. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dan keberkahan ilmu yang didapat, ya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.